Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Ardiana dengan NIM 2306071100076. Perkenalkan, nama saya Mulfaroha dengan NIM 230607110071. Perkenalkan, nama saya Silvi Eza Sofyan dari NIM 230607110062. Jadi, kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, masa pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan dalam berinteraksi sehari-hari dengan sesama masyarakat Indonesia. Meski berinteraksi dengan berbagai suku, bahasa Indonesia tetap menjadi alat pemersatu bangsa yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa nasional bertepatan dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selain itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa negara dikukuhkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dengan menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penasaran bagaimana bahasa Indonesia mencapai puncak perkembangan sampai disahkan secara resmi melalui sejarah yang panjang? Berikut penjelasannya akan dipaparkan setelah saat ini, lengkap dengan penjelasan mengenai perkembangan ejaan bahasa Indonesia hingga sekarang. Sejarah bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 pada saat para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahasa Indonesia, merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan, misalnya 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Yang kelima, Prasasti Karangbrahi, Bangkok, Merangi, Jambi pada tahun 688. para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun kini dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Sejarah bahasa Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini.
Pasca kemerdekaan terjadi mulai 18 Agustus 1945. Setelah hari itu, bahasa Indonesia terus mengalami dinamika perkembangan. Pada 19 Maret 1947 menjadi awal di mana pembakuan ejaan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan, yaitu ejaan Sowandi. Kemudian pada 28 Oktober 1954 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia kedua berlokasi di Medan. Kongres Bahasa Indonesia dilangsungkan kembali pada 21 November 1983 dengan nama Kongres Bahasa Indonesia keempat. Pertemuan itu menghasilkan tekad bahwa harus ada peningkatan pembinaan dengan pengembangan terhadap bahasa Indonesia. Itu semua sesuai dengan amanat GBHN. Kemudian, pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, disahkan perubahan ejaan dari ejaan Sowandi menjadi ejaan EYD dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. 50 tahun setelah Sumpah Pemuda, dilangsungkan kembali Kongres Bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1978. 8 Oktober 1988. Pertemuan menghasilkan karya, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Tata Buku Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia berlangsung sampai ke-7 pada 26 Oktober 1998. Kongres Indonesia ke-8 pada 14 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 pada 28 Oktober 2008. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 pada 28 Oktober 2013 dan Kongres Bahasa Indonesia ke-11 pada 28 Oktober 2018. Target Kongres ke-11 itu adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2945 mendatang. Kemudian pada 2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka aturan buku ejaan EYD diganti dengan aturan baku ejaan PUEBI. Namun pada saat ini masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Fenomena negatif yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah penggunaan bahasa asing yang sedikit lancar tetapi bahasa Indonesia yang kurang jelas. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing seperti kids zaman now yang menggantikan remaja saat ini. Adapun situasi yang ditawarkan adalah dengan meninggalkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal pada fasilitas publik yang sering dilihat masyarakat luas, sehingga bahasa Indonesia dapat lebih populer di mata masyarakat sendiri, yang pada intinya bagaimana bahasa Indonesia dapat dipakai secara luas dan baik di tempat umum, di media massa, dan merek dagang, sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat mengetahui mana bahasa Indonesia yang baik dan mana bahasa Indonesia yang tidak baik, dan pada akhirnya solusi ini dapat menyeluruhkan pada setiap lapisan masyarakat. Itu dia penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia beserta perubahan ejaan bahasa Indonesia yang terjadi semasa kemerdekaan baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.